la yudhi ajral muhsin. Takwa dan sabar. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita belajar. Belajar tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Apa sih ketakwaan itu? Hati itu sering nyambung dengan Allah, saudara. Dan takut dengan siksa Allah. Sekecil-kecilnya pelanggaran, ya, sekecil-kecilnya pelanggaran, takut jika ditanya oleh Allah. Takut dia ditanya oleh Allah. Beberapa waktu lalu, mungkin yang lalu ya, seperti Khalifah Umar. Ya, dia khalifah, dia penguasa, nyari unta siang-siang. Sudah ya, berapa menit? Nyari unta, sampai yang melihat sebagian riwayat Khalifah Utsman sebelah Khalifah Ali. Kenapa, ngapain siang-siang kering, panas seperti ini kok masih nyari unta? Kata Khalifah Umar, unta itu unta zakat yang harus dibagikan kepada mustahik, orang yang berhak dari rakyatku yang miskin. Aku takut unta itu kalau hilang gak kembali, aku yang ditanya oleh Allah. Karena tidak sampai kepada mustahik. Bagaimana penguasa yang makan harta rakyatnya? Oh, itu pelanggaran besar. Insyaallah akan bertanggungjawabkan. Insyaallah. Tidak menyampaikan amanat kepada rakyatnya. Khalifah Umar hanya unta zakat. Sebenarnya orang umum kalau hilang ya biasa, unta itu hilang. Di Arab itu ratusan unta, ribuan unta, hilang satu dua ya biasa. Tapi Khalifah Umar hilang satu dua dicari, nyari sendiri. Karena takutnya kepada Allah, saya takut ditanya oleh Allah. Itu gambaran ketakwaan, saudara. Sudahkah kita punya ketakwaan yang mirip itu atau seperberapanya? Jawabannya ada pada kita. Kalau kita melakukan kesalahan, tenang-tenang saja. Tidak ada rasa takut sama sekali. Bahkan yang besar pun dilanggar. Itu menunjukkan rasa takutnya, takwanya kecil, minim kepada Allah. Itu. Nah, maka ketakwaan ini kunci keberhasilan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu dalilnya sangat jelas. Ketakwaan kepada Allah tingkatkan, lalu sabar menghadapi segala cobaan. Kata Nabi Yusuf, dua hal yang membuat kami ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi setelah itu? Apa kata saudara-saudaranya Nabi Yusuf? Qalu tallahi laqad atharaqallahu alaina wa in kunna la khati'in. Mereka mengatakan, demi Allah, mereka sadar, mereka mengakui kesalahannya. Mereka mengatakan, laqad atharakallahu alaina. Sungguh memang Allah telah memilih engkau lebih unggul daripada kami. Lebih top, lebih utama daripada kami. Kami ridha dengan pembagian Allah. Dulu kami hasud. Sekarang kami akui betul, kami iktiraf mengakui bahwa itu dari Allah. Memang engkau dijadikan punya keutamaan lebih daripada aku. Ini namanya solusi hilang hasud, saudara. Jadi kalau kita melihat orang lain punya kelebihan lebih daripada kita, katakan, memang Allah yang ngasih kamu kelebihan mengalahkan aku. Nah, kalau sudah begitu, hilang hasud itu. Hasud itu dengki. Dengki itu bahaya, saudara. Dengki kalau sudah masuk di hati kita, jangankan orang lain yang jauh, saudara sendiri bisa dibunuh. Bisa dibunuh. Ya itu. Siapa mereka? Anak Nabi, orang iman. Dan bukan anaknya orang biasa, anaknya Nabi Yakub. Gara-gara hasud itu hilang semuanya. Maka hilangkan hasud itu. Hilangkan hasud itu. Kalau melihat orang lain punya kelebihan, akui dan kembalikan kepada Allah. Apa kata saudara Nabi Yusuf? Laqad atharakallahu alaina. Kami ridha, kami nerima. Kami yakin memang Allah yang memilih engkau mengalahkan kami. Wa in kunna la khati'in. Gentle, berani. Ya, wahai Yusuf, wahai adik kami Yusuf, kami mengakui kami salah. Kami minta maaf.
kepadamu. Minta maaf kepadamu. Saudara, ini yang perlu kita ambil hikmah besar di sini. Ya, terjadinya kekacauan itu, hilangnya kebersamaan karena hasud. Hasud itu timbulnya utamanya karena melihat orang lain lebih daripada dia. Kalau sudah begitu, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Kata Ibnu Abbas, kalau kamu mendapati seperti itu, ya, kamu berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kepadamu, afdala, yang lebih utama, min hadza, daripada ini yang ada pada orang ini. Was'alullaha min fadlih. Ayatnya Ibnu Abbas menerangkan ayat itu. Jadi kalau melihat orang yang punya keutamaan lebih, katakan was'alullaha min fadli. Jangan iri sama orang itu. Kamu kembali kepada Allah, ya Allah kau telah kasih orang itu. Kalau dia orang kafir, sebutkan kekafirannya. Sebagaimana Nabi Musa ketika melihat Fir'aun. Apa yang beliau katakan ketika berdoa minta agar Fir'aun ditenggelamkan. Apa doanya Nabi Musa? Innaka qad ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan rabbana liyudillu an sabilik. Ya Allah, kau telah kasih Fir'aun dan orang-orang dekatnya zinatan wa amwalan. Dia punya kekuasaan, dia punya harta, dia punya segalanya. Rabbana liyudillu an sabilik. Ya Allah, mereka gunakan kekuasaan dan hartanya itu untuk menyesatkan jalan engkau, mengganggu jalan engkau. Nah, kalau mau lanjut, jangan pingin kaya kayak Fir'aun, kayanya saja loh ya. Jangan kafirnya. Terus janji kepada Allah, ya Allah berilah saya dan jadikan saya, gunakan kekuasaan dan harta saya untuk melancarkan agamamu. Boleh begitu, nggak apa-apa. Nyebutkan orang Mary-nya itu harta kekuasaan yang ada pada dia digunakan untuk keburukan. Kalau saya dikasih, saya gunakan untuk kebaikan. Nah itu. Sampai mana tadi? Hasud, saudara. Yang kita ambil istilah hikmah hasud. Ini saudara Nabi Yusuf menyatakan, kami tidak hasud lagi kepadamu. Kami tidak hasud. Kalau sudah begini, saudara, insya Allah semua orang akan menyadari orang yang dihasuti. Kalau yang hasud sudah terus terang minta maaf, pasti yang dihasut itu insya Allah luluh terima itu. Asalkan yang mengucapkan itu ikhlas. Ketika Abu Sufyan itu